Baiklah Bapak dan juga Ibu, seperti di awal tadi sudah kami sampaikan, berikutnya adalah sesi webinar nasional Info Economy Forum 2023 for Public Relation. Dan pada kali ini kami menghadirkan Bapak Dr. Hifni Ali Fahmi MSc, EAPR, dengan mengangkat tema yang sangat menarik sekali, yaitu optimalisasi omnichannel untuk aktivitas digital public relation. Bapak dan juga Ibu, dengan bangga kami memperkenalkan narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Bapak Dr. Hifni Ali Fahmi MSc EIPR. Beliau seorang konsultan PR, Branding and Communication, dan juga sebagai dosen MIK di Universitas Shahid dan dosen MM Komunikasi Universitas Indonesia. Langsung saja kami persilakan kepada Bapak Dr. Hifni Ali Fahmi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Pak Arief Munajat, SEMM, CEO Infoekonomi.id, Pak Tri Raharjo, CEO Transenpo, Bapak Ibu sekalian dari BUMN, dan anak perusahaannya, serta BUMD, panitia yang sudah bekerja keras. Dan pertama-tama tentu saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk berbagi inspirasi, knowledge sharing terkait dengan topik yang menurut saya menarik dan kekinian terkait dengan omnichannels. Saya izin untuk slide share atau dari panitia yang ini. Saya di sini tidak ada tombol untuk slide share. Oh, langsung dari panitia ya berarti. Baik. Sebentar supaya saya agak besar lihat slide-nya. Baik, sesuai dengan pembicaraan dengan panitia, topiknya adalah optimalisasi. Bagaimana mengoptimalkan omnichannel. Omnichannel ini memang sebetulnya sudah lebih dari 10 tahun lalu ya perkembangannya, tapi masih terus berkembang karena nanti juga ada kaitan dengan peso media. Nah, bagaimana omnichannel ini yang berbeda dengan multi channels. Nah, itu dioptimalkan untuk aktivitas digital public relation. Kalau untuk retail, untuk bisnis komersial, untuk marketing sudah sering diterapkan, tapi bagaimana untuk digital PR ini tantangan yang menarik buat Ibu sekalian. Di slide berikutnya saya sudah diperkenalkan tadi ya. Saya panggilannya Fahmi. Kemudian saya juga sampaikan bidang saya memang seperti juga buku yang pernah saya tulis ada di Marketing Communication Orchestra, di Marketing Communication maupun di Public Relation atau Corporate Communication. Yang paling kanan Corporate Reputation Framing yang memadukan antara jurnalistik dengan PR. Lalu slide berikutnya juga tadi sudah disinggung topiknya oleh Pak Arief kaitan dengan omnichannels. Saya mengartikan omnichannel ini kalau untuk konteks public relation atau kehumasan corporate communication, bagaimana kita memilih setiap saluran komunikasi dalam omnichannel ini, karena omni ini bisa diartikan semua, untuk semua gitu, jadi semua channel tapi terintegrasi sehingga setiap saluran komunikasi itu menjadi konvergensi media. Nah, konvergensi media ini idealnya menjadi momentum para humas atau PR untuk membangun momentum emas yang mengesankan atau yang memorable, yang tak terlupakan, sehingga penting untuk menjadi
eh, sarana membangun citra. Momentum emas itu bisa disebut dengan golden hour. Nah, kebetulan ada lagunya. Mungkin untuk menghibur sedikit Bapak Ibu sekalian, tapi kita bisa menarik pelajaran dari lagu Golden Hour ini, sehingga pesan-pesan PR itu menjadi momentum emas, menjadi Golden Hour sebagai pesan-pesan yang bermakna dan memberikan inspirasi. Tentu ujungnya adalah membangun citra dan reputasi, sehingga melalui Omni Channel diharapkan langit dunia maya ini dipenuhi para bintang dalam arti pesan-pesan yang inspiratif, yang bermakna. Kalau yang mau konser bulan November tuh ada istilahnya dan lagunya yang terkenal, A Sky Full of Stars. Supaya kebayang bagaimana golden hours itu dan bagaimana keterampilan memainkan piano dan juga keterampilan dalam hal kalau di konsernya itu berinteraksi dengan audiens. Kita mohon izin Bapak Ibu sekalian, kita dengarkan sama-sama untuk bisa bagaimana lagu itu juga bisa menjadi penebar pesan yang efektif, terutama untuk segmen, kalau lagu ini untuk segmennya milenial, tapi juga untuk 30-an ke atas saya kira masih cocok dengan lagu ini. Minta tolong panitia untuk memutarkan. Di lagu ini ada kata kunci, salah satunya adalah shine, bagaimana bersinar. It was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Pink and orange skies, feeling super childish. No Donald Glover. Missed call from my mother. Like, where you at tonight? Got no alibi. I was all alone with the love of my life. She's got glitter for skin, my radiant beam in the night. I don't need no light to see you shine. It's your golden hour. Oh, you slow down time in your golden hour. We were just two lovers, feet up on the dash, driving nowhere fast, running through the summer. Radio on blast, make the moment last. She got solar power, minutes feel like hours. She knew she was the baddest. Can you even imagine falling like I did for the love of my life? She's got glow on her face, a glorious look in her eyes. My angel of light. I was all alone with the love of my life. She's got glitter for skin, my radiant beam in the night. I don't need no light to see you shine. It's your golden hour. Oh, you slow down time in your golden hour. Ya, terima kasih panitia yang sudah membantu. Jadi lagu ini memperlihatkan keterampilan akapela dan pemainan piano dan vokal yang bagus. Dan itu sebetulnya kalau dalam konteks PR dan konteks omnichannel, ini mendidik beragam segmen yang punya selera berbeda, yang seleranya senang akapela, kemudian musik, instrumen, piano, dan lagunya sendiri. Tapi yang penting adalah yang perlu kita simak dan kita
petik jadi pelajaran adalah bagaimana program-program PR itu melalui omnichannel bisa menjadi atau membangun momentum untuk membangun citra atau reputasi perusahaan atau organisasi. Next. Saya ingin menampilkan contoh isu teknologi dan media, karena dari panitia menyarankan dan betul saya kira karena ngomong media itu tidak lepas dari perencanaan kehumasan, perencanaan PR atau PR planning. Karena itu dalam perencanaan PR atau PR planning itu yang pertama harus dilihat adalah isu-isu terkini, situation analysis. Nah, ini contoh, tentu karena waktu yang terbatas saya tidak jelaskan detail mengenai contoh isu teknologi dan media ini adalah bagaimana fenomena metaverse yang kira-kira 5 tahun terakhir ini, bahkan kurang dari 5 tahun, dan beberapa tahun ke depan seperti apa, ini jadi fenomena yang mesti dicermati karena omnichannel ini apakah dalam era berikutnya yang metaverse akan berkembang dengan avatarnya, setiap individu diwakili oleh avatar sehingga berubah landscape medianya, sebagaimana berubahnya landscape media dari media konvensional ke media online dan media digital. Fenomena ini saya kira penting untuk dicermati. Juga fenomena yang penting lain adalah bagaimana human interface, jadi antara manusia dengan mesin. Ini juga di sini ada user, ada device, ya, ada alat, ada perangkatnya, kemudian bagaimana human machine interface. Nah, keterkaitan antara manusia dengan mesin itu seperti apa dan bagaimana supaya human tetap dominan, tetap pintar, tetap menjadi perancang strategi, media hanya sebagai alat. Dan pada slide berikutnya kita bisa lihat, slide berikutnya, isu-isu media dan metaverse ini saya munculkan. Ini pernah saya posting di IG saya di April tahun lalu, ya, setahun yang lalu, waktu awal-awal agak rame membahas metaverse. Setahun yang lalu saja udah seperti ini, medianya demikian banyaknya. Pertanyaannya, apakah omnichannel dengan kehadiran metaverse seperti ini, bagaimana masih relevankah atau bagaimana penerapannya? Next, di slide berikutnya juga bagaimana pekerjaan itu, job di era metaverse ini ada kreator, ada performers, ada bridgers, ada community builder, participants. Nah, apakah manusia semakin tersingkir dengan kehadiran media baru ini, dengan metaverse ini, dan juga dengan omnichannel? Lalu di slide berikutnya kita juga harus, ini yang sesuai dengan pesan dari panitia, bahwa isu-isu terkini, tadi hanya sebagai contoh saja karena banyak isu yang lain, karena juga ada isu lingkungan hidup, ada isu perubahan iklim misalnya gitu, isu ekonomi politik, isu teknologi informasi, dan yang lain. Ini harus terekam dalam analisis situasi di perencanaan PR. Saya memberikan 5 contoh yang juga sudah pernah saya posting di IG, bahwa ada yang saya posting 6, ini 5 yang saya tampilkan, karena ada belasan model untuk merencanakan kehumasan atau perencanaan PR. Mudah-mudahan beberapa model ini bisa menginspirasi Bapak Ibu sekalian untuk menggunakannya atau mengkombinasikannya, karena isu-isu terkini ini di model yang manapun selalu masuk di tahap nomor 1. Misalnya saya baca dari arah jarum jam yang kanan atas, itu ada assessment. Nah, jadi ada juga analisis situasi di tahap 1. Dan kalau media juga ada juga di tahap 4 dan tahap 5, select channels.
Dan di bawahnya juga isu-isu terkini ini masuk dalam formative research, ada analisis situasi. Di model yang ketiga, yang di tengah, yang 6 tahap, disingkat ROSTIR, isu-isu terkini itu mesti masuk juga di dalam research atau analisis situasi. Begitu juga di model yang keempat, di situation analysis, SOSTEC, itu situation analysis ditempatkan di nomor 1. Media ada di strategi maupun di taktik. Ya. Kemudian yang terakhir ini juga di analisis situasi, termasuk di dalamnya merekam isu-isu terkini, karena itu harus menjadi dasar untuk menentukan tujuan komunikasi dan juga strategi yang diterapkan sampai programnya tentu, dan pemilihan media. Nah, singkat saja, 5 model ini mudah-mudahan menginspirasi Bapak Ibu sekalian pada slide berikutnya. Next, slide berikutnya saya contohkan, ini saya perlihatkan saja, kemudian juga di slide berikutnya, Bapak Ibu bisa cermati, kalau tadi 4 tahap yang dirinci menjadi sebetulnya 10, ini 8, tapi tahap 4 dan 7 di sini sebetulnya pretest materi atau pesan sebelum ditayangkan, sebelum diposting, sehingga sebetulnya ini 6 juga. Di slide berikutnya, model berikutnya, yang ROSTIR tadi 6 tahap juga. Kita lanjutkan di slide berikutnya, yang SOSTAK juga 6 tahap. Artinya setelah analisis situasi itu dan kita tahu permasalahannya, permasalahan komunikasinya apa, lalu merumuskan tujuan komunikasi. Nah, tujuan komunikasi inilah yang memandu rancangan strategi pesan, strategi media, strategi pemilihan figur komunikatornya, dan pelibatan customer atau pelibatan pemangku kepentingan kalau dalam PR. Baru setelah itu taktik yang dipilih. Pendekatan berikutnya, yang kelima, juga intinya sama, sehingga Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan terinspirasi dengan pendekatan atau model-model perencanaan kehumasan atau PR planning maupun Corcom planning. Karena di tahap 1 ini formative research itu isinya analisis situasi semua. Kemudian formulasi strategi tahap kedua, tapi isinya ada 3 macam, termasuk goal, objektif, kemudian formulasi action plan atau program, termasuk di dalamnya formulasi strategi itu strategi pesan, media. Nah, konteksnya omni-channel ini di formulasi strategi, pilihan media, dan juga taktik media-media yang digunakan, termasuk media sosial. Baru terakhir evaluasi. Slide berikutnya, mudah-mudahan dengan contoh model-model itu, kita bisa setelah analisis situasi, bisa menetapkan tujuan komunikasinya apa. Nah, inilah pilihan omni-channel-nya, apapun yang dipilih, omni-channel-nya, berapa channel, berapa media yang diintegrasikan, tentu harus disesuaikan dengan tujuan komunikasi. Apakah tujuan komunikasinya sekedar untuk awareness atau attention, menarik perhatian, sampai halayak tertarik, ataukah cuma untuk membuat terkenal, popularitas, tapi saya kira tidak cukup kalau hanya untuk terkenal. Perusahaan terkenal, tapi terkenal sebagai apa? Nah, kalau terkenal karena krisis dan kemudian atributnya negatif, nah, perlu di rumput tujuan ketiga itu adalah membangun citra atau reputasi dengan atribut apa? Apakah yang mau ditempelkan di atribut di perusahaan itu misalnya kepedulian, perusahaan yang high-tech, yang progresif, inovatif, dan sebagainya. Nah, sudah itu tujuannya lagi, kalau tujuannya adalah untuk membangun respon, mendorong aksi, apalagi kalau sampai ke efek atau dampak. Nah, tujuan komunikasi ini nanti selain
menentukan strategi komunikasi juga untuk pengukuran yang nanti pada slide berikutnya, pengukuran berbasis tujuan komunikasi. Slide berikutnya, jadi tujuan ini apakah tadi interest atau yang awal attention sampai action, share, dan ini ada materi-materi komunikasi atau program kehumasan yang membuat orang tertarik, kemudian searching, dan di era digital sekarang setelah searching bisa langsung share. Setelah share juga search lagi. Jadi ini bisa siklus. Saya yakin banyak dari Bapak Ibu sekalian yang sudah paham mengenai model ISAS ini untuk merancang tujuan komunikasi. Di slide berikutnya juga masih sama ISAS, tapi dengan visual yang berbeda. Lalu lanjut, PESO model ini juga terkait dengan omni-channel tadi. Seperti yang kita ketahui ada paid media, earned media, social platform atau social media, dan owned media. Kalau dibacanya searah jarum jam, PESO, tapi kalau dibacanya kebalikannya dari jarum jam berarti dibacanya POSE. Nah, inilah optimalisasi PESO model, itu juga sebetulnya mirip dengan optimalisasi omni-channel. Berikutnya, karena setelah kita optimalisasi media, tentu juga bagaimana mengintegrasikan konvergensi media, mulai dari YouTube, medsos yang lain, Instagram, kemudian mobile media, Twitter, Facebook, dan sebagainya. Inilah tugas Bapak Ibu, terutama yang di kehumasan, di PR, tapi juga di komunikasi pemasaran, optimalisasikannya. Dan kalau dengan platform omni-channel, bagaimana yang biasa diterapkan di marketing bisa diterapkan untuk PR. Slide berikutnya, jadi tujuan tadi kemudian digunakan untuk mengevaluasi. Nah, mudah-mudahan saya masih punya berapa menit lagi, panitia? 5 menit kalau dari jadwal. Evaluation model ini, jadi yang perlu dievaluasi adalah bukan cuma input atau apa yang direncanakan atau proses, tapi output, impact, efek, sampai result. Ada juga model lain yang di slide berikutnya. Model lain yang dievaluasi adalah input, output, outputs, outcome. Nah, ini menjadi jembatan dari Nick Amara ini karena dia salah satu penggagas untuk bagaimana mengevaluasi, pada slide berikutnya, mengevaluasi berbasis AMEC, Association for Measurement and Evaluation of Communication. Jadi perencanaan sampai evaluasi itu berbasis tujuan, dan tadi ada kaitan dengan omni-channel. Lanjut slide berikutnya, sebelum saya masuk ke omni-channel, ini tadi yang input, activities, outputs, outtakes, outcome. Kalau sekarang Bapak Ibu misalnya masih menerapkannya dengan AV, Advertising Value Equivalency, itu sudah ketinggalan. Mari kita belajar bagaimana mengukur measurement pakai AMEC framework. Next, di slide berikutnya ini juga ada PESO media itu dalam konteks AMEC framework bisa seperti ini. Jadi setiap tujuan itu ada dot-dotnya, ada ukuran-ukurannya seperti Bapak Ibu sekalian. Di paid media, on media, sampai earned media juga. Ada yang sekedar exposure, ada yang engagement, ada yang influence, sampai impact dan advocacy. Advocacy itu bagaimana supaya stakeholder itu menjadi pembela kita. Bukan menjadi menyerang kita, tapi justru membela perusahaan kita, organisasi kita. Next.
Nah, karena itu penting evaluasi tadi dikaitkan dengan untuk membangun citra perusahaan, dan pada slide berikutnya bukan cuma citra tapi juga reputasi. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah banyak yang tahu model 6 dimensi yang ada 20 indikator dari Von Braun ini. Jadi ada dari vision and leadership, kemudian emotional skills, product services, sampai financial performance. Juga social responsibility. Di slide berikutnya, bukan cuma reputation yang konvensional, tapi juga online reputation management. Nah, berdasarkan tahapan perencanaan dan sampai evaluasi untuk membangun reputasi itulah, maka coba kita lihat di slide berikutnya, omnichannel itu bagaimana perkembangannya, karena memang awalnya itu diterapkan di marketing. Dan kemudian di alinea paling bawah ini, bukan cuma marketing, tapi marketing communication, integrated marketing communication. Karena itu antara corporate PR dengan marketing PR, atau corporate communication dan marketing communication idealnya terintegrasi dan ada koordinasi. Berikutnya, saya juga contohkan beberapa bagaimana omnichannel ini penting untuk public relation dengan beberapa poin pentingnya, misalnya untuk customer experience, tapi bukan cuma customer, tapi juga stakeholder experience atau community engagement. Membangun community engagement, kemudian improve brand image dan corporate image atau reputation. Kalau konteks marketing di sini customer retention, kalau untuk konteks kehumasan PR adalah stakeholder engagement. Slide berikutnya juga bagaimana kita bisa menggunakan, ini contoh bagaimana menggunakan omnichannel untuk marketing, tapi juga bisa diterapkan untuk PR dan corporate communication. Pada slide berikutnya, jadi roadmap tadi kita bisa ukur Bapak Ibu sekalian di tahapan mana berada. Karena waktu yang terbatas, saya cuma tampilkan ini, dan saya kira nanti panitia boleh membagikan materi ini untuk kalau Bapak Ibu memerlukannya. Di slide berikutnya, yang perlu digarisbawahi adalah omnichannel untuk PR itu adalah membangun experience, dan karena itu omnichannel ini penting untuk kita menerapkan pendekatan gaya bertutur, narasinya dengan gaya bertutur atau bercerita, seperti pada slide terakhir kalau nggak salah di slide berikutnya, storytelling. Nah, ini slide terakhir yang Bapak Ibu bisa terapkan supaya apa yang pesan-pesan yang disampaikan melalui berbagai media dalam omnichannel itu, pertama di sini dalam 7 pilar itu, yang pertama adalah menyentuh emosi. Jadi menggugah emosi, membangun simpati, menggugah perasaan. Kemudian ada plotnya, alur ceritanya dan struktur ceritanya. Lalu juga voice penting, yang nomor 4. Karena itu kenapa tadi saya di awal putarkan lagu ini. Karena sebetulnya voice, suara, lagu, musik itu sangat penting untuk memperkuat pesan yang kita sampaikan. Tapi jangan lupa juga aspek yang penting untuk storytelling adalah hero, siapa yang jadi pahlawannya. Tapi biasanya selain ada pahlawan juga ada mereka yang menjadi peran antagonis, villain. Terakhir, konflik itu tidak selalu bisa digunakan, karena mungkin untuk konteks kompetisi bisa ya, tapi konflik tidak selalu positif untuk kita mengemas pesan dengan gaya storytelling. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan
ada manfaatnya apa yang saya sampaikan ini. Omni-channel tapi dikaitkan dengan PR planning, PR evaluation, dan reputation management. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Hifni Ali Fahmi. Penjelasannya sangat menarik sekali untuk kami semua pada siang hari ini dan juga pasti semoga bermanfaat untuk kita semuanya.